Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Miftah. Kabar hari ini gimana? Alhamdulillah sehat. Tumben ya tidak pakai seragam hari ini. Soalnya kan sekarang minggu keempat Bu. Oh. Itu waktunya PPK di sekolah sekarang. Oh, PPK-nya khusus? Khusus untuk hari Jumat seperti memakai baju adat, terus membawa makanan dan minuman tradisional. Oke, Terus jadi khusus satu hari penuh ini menggunakan bahasa Jawa. ya, berarti seluruh siswa ya di Ya. sekolah ini nggak ada yang pakai seragam sekolah hari ini? Tidak ada Bu. Tidak ada. Sudah bawa bekal ini? Sudah. Makanan dan minuman tradisional? Sudah, cuma makanannya saja. Oh, makanannya saja. Oke, Miftah. Oh ya, ada apa ini? Miftah ingin bertemu dengan Bu Nurul hari ini. Saya mau menyampaikan permasalahan yang saya hadapi Bu. Ada dua permasalahan. Miftah punya permasalahan. Iya. Oke. Sebelumnya belum sampaikan karena ini untuk kepentingan tugas dari pendidikan guru penggerak, nggak apa-apa ini ketika obrolan kita direkam, kemudian kita lanjutkan hingga obrolan kita selesai nanti. Iya. Ya, nggak apa-apa ya. Oke. Oke, silakan Miftah bisa menyampaikan tujuan Miftah ingin berbincang-bincang dengan Bu Nurul di pagi ini. Jadi tujuan saya kesini kan mau menyampaikan permasalahan yang saya hadapi. Ya. Kan ada dua. Yang pertama itu tentang minat dan bakat saya Bu. Jadi dulu itu waktu SD itu saya kan sering ekskulnya kan banyak Bu. Yang saya ikuti itu seperti PKS. PKS itu paskibra, Ya. terus sama ekskul melukis. Jadi dulu SD itu sudah kayak nemu hobi saya itu menggambar sama melukis. Terus waktu SMP kok daring Bu, kan otomatis ekskulnya juga daring. Saya itu waktu kelas 7 itu ikut silat. Terus waktu naik ke kelas 8 kok ingin coba ekskul yang lain. Kan saya kan kayak suka kayak lebih berkegiatan, maksudnya hobi saya itu kayak lebih yang bergerak-gerak gitu loh Bu. Bergerak di luar kelas, di luar ruangan. Ya, di luar mata pelajaran, Oke. mata pembelajaran. Terus naik ke kelas 8 itu saya ikut ekskul badminton. Ternyata sama gurunya tidak lolos seleksi itu Bu. Akhirnya ikut yang voli ini. Terus lama-kelamaan kan saya kan dulu pernah kayak ditanyain cita-citanya apa, terus mau lanjut kemana. Terus saya ya isi kayak cita-cita saya sepertinya mau jadi arsitektur Bu, kalau dulu. Terus lama kelamaan kok punya banyak pengalaman, mau loh ini kok saya juga nggak hebat dalam hal ini tapi kok pengen ini gitu. Ya, dari sekian yang Miftah hadapi, pengalaman-pengalaman pada saat sekolah di SD maupun ketika sekarang mengalami kerancuan tentang minat atau hobi yang sedang dikerjakan, kira-kira apa ini yang bisa Bu Nurul bantu untuk Miftah saat ini? Saya sekarang lagi bingung minat saya sekarang itu apa Bu. Jadi kan dulu kan masih suka menggambar, melukis. Terus selama daring itu saya lebih suka kayak bermain-main sama belajar fokus ke daring itu Bu. Jadi saya sekarang juga jarang menggambar, jarang melukis. Cuma kalau SMP itu ditanya hobi saya itu apa, saya menjawab mendengarkan musik gitu Bu. Oke. Terus kalau cita-cita saya pasti sangat bingung banget Bu. Oh, cita-cita juga masih bingung. Iya. Minatnya juga masih bingung karena berkaitan dengan banyaknya hal yang disukai gitu Iya, ya. soalnya kan banyak yang saya sukai, ini juga suka, pasti ini juga bisa gitu. Oke. Jadi begini Miftah, berkaitan dengan minat itu adalah sesuatu yang paling menonjol, yang paling kita sukai. Berkaitan dengan hal-hal yang disukai, misalnya kita punya 10 ini hal-hal yang disukai, pasti kita memiliki satu atau dua hal yang paling kita sukai, yang paling lebih kita sukai daripada sekian hal yang kita sukai. Jadi kira-kira dari yang sudah Miftah sampaikan tadi, mulai dari melukis, kemudian PKS, kemudian mulai suka menggambar, kemudian menjadi bingung pada saat pembelajaran daring. Nah, dari sekian itu yang paling Miftah suka itu apa kira-kira? Yang paling saya suka Paling itu ya, yang paling disukai ya. mewarnai Bu. Mewarnai. Oke. Terus sama yang berkegiatan-kegiatan yang di luar mata pelajaran, kayak ekskulnya kayak voli itu Bu. Terus intinya yang lebih bergerak
intinya lebih bergerak. Jadi Miftah menyukai sesuatu yang sifatnya bergerak. Ya, kayak praktek-praktek gitu. Saya suka. Praktek, ya. Tidak suka hal-hal yang misalnya monoton di kelas harus duduk, harus Iya. gini-gini, itu tidak disukai Miftah. Oke, saat memang suka mewarnai dan suka ekskul yang sifatnya bergerak, kira-kira dari sini sebenarnya Miftah bisa mengerucutkan kira-kira cita-cita Miftah itu sebenarnya cita-citanya apa? Ya itu kan waktu dulu kan waktu pembelajaran bimbingan praktikal disuruh mengisi link Google Form itu kan. Ya. Itu nanti kita disuruh mengisi apa yang disukai, nanti yang akhirnya saat waktu dikirim nanti akan diberitahu saya itu cocoknya untuk berkelanjutan ambil jurusan apa itu Bu, terus pekerjaannya apa. Terus waktu saya mengisi saya kan suka bersosialisasi. Ya. Yaitu saya sedikit dapat itu Bu, dapat contoh, oh jadi ini saya cocoknya di ini itu Bu. Oke. Tapi sekarang sudah memiliki gambaran kira-kira sesuatu yang paling disukai dari sekian hal yang sudah disebutkan tadi? Ada, sudah terbayang. Oh, kayaknya aku mau di situ. Kemudian profesi yang akan saya bidik nanti yang ini gitu. Sudah terbayang atau memang masih samar-samar? Samar-samar. Masih samar-samar. Samar-samar. Oke, ketika memang sekarang masih samar-samar dan ingin kejelasan berkaitan dengan minatnya apa, kemudian nanti mengerucut ke cita-citanya apa, kira-kira ketika kita melihat dari satu pekan, mulai hari Senin hingga hari Minggu, dari sekian hal yang Miftah sukai, apa yang paling sering dilakukan di setiap hari ini? Saya Ya. waktu 1 minggu ini Iya, dalam 1 minggu ini atau dalam 1 bulan ini, hal yang paling sering dilakukan dari sekian banyak hal yang disukai. saya seminggu ini penuh itu berorganisasi itu Bu. Berorganisasi. Jadi saya banyak bertugas. Banyak bergerak ya? Iya banyak sekali Bu. Terus ada kumpul-kumpul itu saya juga sering menyampaikan apa yang disampaikan oleh pembina saya itu. Oke. Dalam berorganisasi itu apakah menyisipkan waktu untuk mewarna atau melukis? Tidak Bu. Tidak. Nah, itu masalah yang saya hadapi sekarang Bu. Kan dulu sangat suka mewarnai, melukis. Terus waktu SMP itu kayak kegiatan saya, hobi saya khususnya itu kayak berubah gitu Bu. Iya. Jadi ketika ditanyain hobi saya itu, waduh saya bingung kan Karena hobinya terlalu banyak. Iya sering saya lakukan gitu. Ya, kalau berkaitan dengan hobi yang terlalu banyak nggak apa-apa, Miftah lakukan saja hal-hal itu. Tapi biasanya minat itu ketika melakukan sesuatu yang terus-menerus dilakukan dan melebihi durasi dari hal lain yang disukai. Oh. Coba diamati kembali, kira-kira adakah satu aktivitas yang disukai itu tapi durasinya lebih banyak ketimbang hal-hal lain? Disitulah minat itu akan ditemukan. Kira-kira apa Miftah? Yang durasinya lebih lama dan sangat sering dilakukan daripada hobi-hobi yang lainnya. Bersosialisasi itu termasuk hobi Bu? Sosialisasi bagian dari kebutuhan kita ketika kita ingin bertahan hidup dan ketika kita ingin diterima oleh masyarakat. Tapi ketika yang satu kegiatan yang selalu saya lakukan dari dulu hingga sekarang itu ya cuma mendengarkan musik Bu. Mendengarkan musik Iya. yang durasinya lebih panjang dan sering Iya, cuma mendengarkan musik. Oke. Atau bisa jadi mendengarkan musik sambil mewarna atau melukis, tidak? Atau iya? Iya, saya pernah melakukan itu Bu. Terakhir waktu kelas 7 kemarin. Ya. Terus waktunya kayak sekarang kan waktunya sekolah luring. Jadi itu sekarang sudah jarang seperti itu Bu. Sudah jarang seperti dulu. Dari situ sudah tergambar atau belum bahwa sebenarnya minat atau bakat saya ada di mana gitu? Belum Bu. Belum. Bingung sekali. Bingung sekali. Oke. Bingung banget. Jadi nanti coba diamati kembali dari sekian hal yang misalnya ini memiliki 10 aktivitas yang sangat disukai. Dari 10 ini yang paling sering dilakukan ya, dan yang durasinya membutuhkan banyak waktu itu pada bagian apa, itu nanti coba amati kembali. Coba diamati kembali. Oke. Sudah tergambar satu kira-kira Miftah?
durasinya lebih panjang dan sering dilakukan? Oh, Ya. saya ingat Bu. Ya. Yang sering saya lakukan itu belakangan ini tuh Ya. kayak berolahraga itu Bu, sama mendengarkan musik. Oke, berolahraga sambil mendengarkan musik. Itu Oke. kan juga bagian dari yang saya suka, kegiatan yang lebih bergerak. Gerak dan juga didukung dengan ini ya, musik ya. Iya, Dari situ bisa mengerucutkan ke minat dan nantinya juga bisa diarahkan ke sebenarnya saya cita-citanya apa gitu. iya. Ya. Sudah ditemukan itu kira-kira ketika memang menyukai olahraga dan sering juga mendengarkan musik, apakah tergambar nantinya untuk cita-cita Miftah itu apa ketika sudah dewasa nanti? Guru mungkin Bu. Guru? Dari SD cita-cita saya guru. Guru mata pelajaran apa? Nah itu Bu yang sekarang saya bingungkan. Kan dulu pernah waktu SD itu saya ingin jadi guru olahraga. Oke. Terus pindah lagi waktu kan kelas 7 kan daring itu Bu. Saya sempat diminta tolong oleh ustazah saya itu buat ngajar. Itu langsung mikir, oh jadi guru agama aja. Oke, dari guru PJOK pindah ke guru agama. Kemudian apakah berkeinginan untuk pindah jadi guru yang lain lagi ketika mengamati hal yang disukai dalam durasi yang lama yang sering kali dilakukan oleh Miftah, kira-kira apa? Apakah berubah lagi atau tetap itu aja? Mungkin antara dua itu Bu, pasti akan oh ini aja, pasti akan muter-muter di antara dua guru PJOK sama guru agama. Oke, antara guru PJOK dan guru agama. Soalnya guru kan juga kayak banyak murid-muridnya Bu, itu kan juga bersosialisasi, pasti juga seru itu Bu. Seru ya bersosialisasi antara guru dengan murid, murid dengan murid, atau siapapun yang ada di lingkungan sekolah. Ya. Oke, permasalahan pertama sudah ditemukan. Kira-kira apa Miftah yang akan dilakukan untuk berkaitan dengan minat itu? Sudah Bu. Sudah terfokus pada hal apa saja? Sudah. Langkah-langkahnya yang akan kita lakukan apa? Ya, Berkaitan dengan hobi atau minat yang dilakukan dalam sepekan ini atau dalam sebulan ini atau dalam jangka waktu yang panjang. Langkah-langkahnya mungkin apa, sering dengan terus berlatih atau dengan seperti apa gitu. Ya mungkin saya yang itu, mungkin saya terus berlatih, terus makin sering melakukan apa yang saya sukai itu Bu. Tapi ya tidak melulu hobi saya, pasti saya juga banyak kegiatan yang saya lakukan. Ya. Tapi saya akan tetap mengejar yang apa saya impikan. Ya. Oke, Miftah. Nah, itu hal-hal yang semoga nanti bisa berwujud di suatu hari. Miftah akan bisa mencapai apa yang Miftah harapkan sesuai dari hobi-hobi yang disukai saat ini dan juga minat ataupun bakat yang sedang dialami oleh Miftah saat ini. Ya. Itu berkaitan dengan permasalahan pertama itu mungkin ya sudah ditemukan solusinya dan langkah-langkahnya sudah jelas Miftah? Sudah sangat jelas. Apakah sudah cukup atau masih ada permasalahan yang lain? Oh iya, yang itu Bu, kan saya tadi bilang ada dua permasalahan. Ya. Tadi yang minat dan bakat sudah. Yang kedua itu saya yang tentang di kelas ada beberapa pembelajaran yang tidak saya pahami. Oke, ada beberapa pembelajaran yang memang belum dipahami oleh Miftah. Kira-kira Bu Nur bisa bantu apa ini untuk pembelajaran tersebut? Berhubung Bu Nur kan juga mengajar pendidikan agama di kelas. Jadi itu kan saya ada mapel IPA itu kan Bu, Ya. ilmu pengetahuan alam. Pak. Jadi setiap ada pembelajaran IPA itu saya ya juga sama teman-teman juga memperhatikan, tapi tetap tidak paham Bu. Soalnya kadang-kadang gurunya itu langsung menjelaskan tapi tidak secara rinci gitu Bu. Jadi kayak langsung, kan biasanya sama guru lain kan kayak ini tuh maksudnya seperti ini, itu langsung dibahas gitu kan Bu. Itu enggak, itu cuma langsung dibahas gitu aja Bu, tanpa memperkenalkan ini tuh pembelajaran yang akan kita pahami gitu, yang akan kita pelajari. Kira-kira permasalahan ketika tidak memahami pelajaran, apakah memang dari faktor guru atau faktor siswa sendiri?
persiapan siswa sebelum pembelajaran, ataupun minat siswa dalam gaya belajar, atau bagaimana? Sudah Miftah petakan kira-kira sebelum berangkat sekolah saya sudah membaca konsep ini, kemudian pada saat di kelas guru sudah menjelaskan kenapa saya kok belum paham, atau jangan-jangan posisi siswa masih belum siap pada saat pembelajaran tersebut. Ya mungkin itu Bu, yang posisi siswa yang belum siap. Oh, posisi siswa yang belum Iya, siap. saya juga Apakah itu belum juga dialami oleh Miftah? Iya dialami Bu. Oke, kesiapan ya. Ya, terus itu kan kadang itu, aduh lupa. Kenapa? Gak apa-apa. Waktu, oh ya kan pernah Bu ya, kan saya waktu pembelajaran 50% itu saya hari itu tidak paham, terus kan tidak masuk Bu, terus masuk lagi itu saya paham banget Bu sama materinya. Oh Iya. jadi gini Maksudnya. ya, oh gitu. jadi gini maksudnya, oke paham. Terus pas waktu pertemuan lagi itu Bu, materi baru, jadi otomatis yang kemarin agak lupa, terus belum kok lanjut ini. Ya. Jadi kayak yang kemarin sudah paham terus ditambahin lagi, jadi lebih gak paham lagi. Lebih gak paham lagi. Oke. Kira-kira sebenarnya untuk memahami suatu materi itu kan ada banyak hal ya, baik itu dari segi guru, baik dari segi murid. Coba diamati dari segi murid, kira-kira apa hal yang kurang ketika kurang memahami pelajaran, apa yang terjadi di kelas misalnya, atau apa yang terjadi di rumah sebelum pembelajaran itu dilaksanakan di sekolah. Ya mungkin itu Bu, yang kan seharusnya malam itu waktunya untuk belajar tapi tidak belajar, makanya besoknya jadi kurang paham dan belum Berarti siap. harusnya apa yang harus dilakukan pertama kali? Belajar. Oke, belajar dulu. Berikutnya, Terus habis belajar itu ya mempersiapkan persiapkan apa saja yang perlu dipersiapkan? pikiran dan mental. Oke, pikiran dan mental. Ada apa dengan persiapan pikiran dan mental sebelum pembelajaran, Miftah? Menurut versinya Miftah? Kalau pikiran itu pastinya harus fokus atau tidaknya, itu konsentrasi apa enggak Bu di kelas. Kalau mental kan kadang-kadang beda guru, beda sifat itu Bu. Wah, beda itu guru. harus disiapkan banget. Iya. Nah, untuk mengatasi permasalahan Miftah pada saat belum memahami pelajaran khususnya di mata pelajaran IPA, apakah sudah tergambar apa saja yang akan Miftah lakukan dalam rangka mempersiapkan, oh saya di mata pelajaran IPA di pekan yang akan datang saya akan seperti ini, kira-kira sudah tergambar atau belum Miftah? Sepertinya sudah Bu. Apa saja coba bisa disebutkan? Pastinya sebelum pembelajaran IPA pasti saya harus belajar sebelumnya. Oke. Terus kalau semisal tidak paham pasti diwajibkan untuk bertanya kan Bu. Iya. Pasti saya akan melakukan itu. Ya. Terus apa lagi? Dari rumah apa yang perlu disiapkan terlebih dahulu? Sudah? Itu Dari saja. Ya itu saja Bu. Sudah. Berkaitan dengan sarana, buku, paket, atau sumber belajar atau apa, ada yang mungkin perlu dipersiapkan lagi oleh siswa? Tidak ada Bu. Sudah, buku paketnya sudah lengkap. Oh, buku Kadang-kadang paketnya sudah ada lengkap. sama bu gurunya juga diberikan kayak link YouTube itu Bu, agar lebih memahami dari situ. Ya. Soalnya kan terkadang buku paket itu tidak lengkap Bu. Oh, Tidak. buku tidak lengkap. Iya. Oke. Selain itu, untuk saat ini diperbolehkan membawa HP ya? Ya. Apakah itu juga bisa jadi tambahan sumber belajar pada saat pembelajaran di kelas? Ada Bu. Tadi Ya. kan berkaitan, kadang-kadang bu gurunya memberikan itu kan link YouTube. Jadi siswanya disuruh menonton di YouTube itu Bu. Terus nanti kalau sudah dipahami, terus lanjut pelajaran. Oke. Dijelaskan oleh gurunya langsung. Apakah ketika semua hal itu sudah dilakukan dengan baik, mungkin nggak itu menjadi solusi bagi permasalahan yang sedang dihadapi oleh Miftah? Bagaimana Bu? Ketika itu semua dilakukan dengan baik, tahapan-tahapan itu mempersiapkan buku, kemudian mempersiapkan mental, mempersiapkan pikiran, mempersiapkan sumber belajar mulai dari buku paket hingga sumber-sumber belajar online. Ketika itu semua dipersiapkan, mungkin nggak pada saat pembelajaran IPA sedang dilaksanakan masih belum paham? Pastinya langsung paham Bu. Pastinya langsung paham, ya?
walaupun tidak paham banget pasti Ya. sedikit paham lah Bu Oke. daripada yang sebelumnya. Oke, dari sini Bu Nurul ingin bertanya kira-kira hal apa saja, silakan sebutkan dari yang awal hingga yang akhir tadi. Hal apa saja atau langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan dalam rangka untuk bisa memahami pelajaran IPA secara detail itu tadi. Yang pertama apa? Ya pastinya yang awalnya belum memahami pelajaran IPA pasti sudah diwajibkan untuk sebelumnya untuk belajar di rumah. Belajar. Terus Kemudian mempersiapkan pikiran, mental untuk menghadapi semua materi yang diberikan oleh guru yang lebih tepatnya guru yang berbeda-beda sifat itu Bu. Oke, kemudian Terus kalau tidak paham pelajaran kita harus bertanya. Kan ada yang bilang kalau tidak tanya sesat di jalan. oh tidak tanya sesat di jalan ya. Terus Sudah Bu. apakah semua hal itu akan kita lakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan ini? Akan Bu. Akan dilakukan bahkan wajib. Oke, itu Miftah yang dapat Miftah lakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Apakah sudah cukup atau masih ada hal yang perlu kita diskusikan pagi ini? Sudah Bu. Sudah? Sudah. Oke. Dari sini apakah ada perlu yang kita bahas lagi, Miftah? Apa sudah cukup di sini? Ada Bu. Ada. Masih ada yang perlu kita bahas? Ini tentang pelajaran tapi yang di luar IPA Bu. Oh, di luar IPA boleh. Hampir semua sih. Ya, boleh. Kadang itu ada mata pelajaran yang saya sebutkan tadi yang kemarin sudah paham sekarang lupa. Terus itu kalau waktu mau ulang ujian itu kayak oh setelah mempelajari ini terus paham, terus ada yang nggak paham. Jadi saya itu sering ini dipahami yang lainnya nggak dipahami Bu. Jadi kalau waktu ujian saya cuma pasrah sama nilai saya. Loh, kenapa Saya seperti itu? Apa yang bisa Brul bantu untuk mengatasi hal yang ketiga ini? Yang harus saya lakukan bagaimana itu Bu? Gini, mata pelajaran itu kan memang ada banyak Ya. dan aktivitas Miftah juga ada banyak. Kira-kira hal apa yang bisa Miftah lakukan dalam rangka bisa memahami mata pelajaran di sekolah ini? Oh mungkin itu Bu ya. Gimana? Bertanya kepada teman yang sudah paham mungkin. Bertanya, oke, bisa saling sharing ya dengan Sama teman-teman. teman sendiri kan itu kalau sama teman lebih enjoy daripada langsung ke gurunya itu. Oke, lebih enjoy daripada dengan gurunya ya. Oke, yang kedua ada hal lain yang bisa kita lakukan agar saya ingin memahami seluruh pelajaran ini di tengah kesibukan organisasi mungkin. Kalau keinginan saya mempelajari semua mata pelajaran itu pastinya ingin Bu, tapi kayak tidak mungkin semua harus dipahami. Maksudnya kan tidak ada yang sempurna gitu Bu. Iya. Jadi sebisa mungkin saya berusaha kayak semoga paham. Oke. Cuma semoga paham tapi tidak ingin hasil yang bagus banget, minimal di atas KKM lah. Kira-kira usaha apa yang bisa kita lakukan dalam rangka memahami dan mencapai nilai yang tuntas di mata pelajaran yang ada di SMP 11 ini? Mengingat pelajaran kita kan ada 11 mapel ya, Iya. dan menuntut murid agar seluruhnya bisa tuntas di pelajaran itu. Kira-kira apa yang dilakukan Miftah? Ya, pastinya belajar Bu. Belajar ya. Terus memahami materi, terus bertanya, tuh Bu. Memahami materi dan bertanya. Kira-kira itu akan bisa diterapkan oleh Miftah di tengah kesibukan organisasi atau kesibukan kegiatan eskul lainnya? Bisa Bu, harus bisa. Soalnya kan kalau berorganisasi pasti sudah seperti diajari kalau harus sepintar-pintarnya mengatur jadwal kegiatan. Oke, berarti yang ketiga adalah mengatur Jadwal ya. kegiatan. Oke. Bisa memilah jadwal dengan baik atau memilah waktu dengan baik, kapan prioritas kegiatan A, kegiatan B gitu bisa kira-kira Bisa. dilakukan? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara kita lihat dulu jadwal hari ini itu apa saja Bu. Terus kalau yang penting, oh itu penting jadi harus didahulukan dahulu.
Terus kalau semisal kegiatan itu bisa dijeda, oke lah nanti aja gitu Bu. Jadi dahulukan yang penting, terus yang lainnya bisa menyusul. Yang lainnya bisa menyusul. Oke. Apakah hal-hal ini, langkah-langkah ini bisa dilakukan oleh Miftah atau pasti akan bisa dilakukan oleh Miftah dalam waktu dekat ini? Pasti akan bisa Bu. Pasti akan bisa ya. Ya. Oke. Semoga ini bisa membantu Miftah. Jadi memang di tengah kesibukan organisasi siswa juga ada kegiatan-kegiatan yang memang harus diprioritaskan. Iya. Apakah dari sini Miftah sudah bisa memetakan kegiatan apa yang harus saya prioritaskan berkaitan dengan tuntutan sebagai murid di sekolah? Maksudnya kayak gimana Bu? Ya, jadi apakah sudah bisa dipetakan? Oh, fokus yang saya utamakan di hal ini, kemudian yang ini saya nomor 2-kan, yang ini saya nomor 3-kan, gitu bisa memilah aktivitas yang terpenting hingga yang penting dan yang biasa. Bisa Bu. Kayak seperti kita pastinya kan mengutamakan yang paling penting. Ya. Itu pasti saya untuk yang jadikan nomor pertama. Terus yang kedua itu yang penting kayak seperti kegiatan itu tugas sekolah itu kan penting Bu. Ya. Terus kadang-kadang ada kayak kumpul OSIS, kumpul BDI itu kan kalau itu memang penting banget saya akan ikut itu terlebih dahulu. Kalau tugasnya tenggatnya masih sedikit lama, pastinya saya kerjakan nanti setelah kumpul itu Bu. Jadi yang terpenting terlebih dahulu penting, terus yang tidak penting kayak seperti bermain sama teman-teman. Bermain sama teman-teman itu masuk kategori yang mana itu? Sedikit penting, sedikit penting. Ya, semoga itu bisa membantu ya Miftah. Jadi diskusi kita pagi ini bisa mendatangkan manfaat, bisa menyelesaikan permasalahan Miftah yang sudah disebutkan tadi, mulai dari permasalahan pertama, permasalahan kedua, hingga permasalahan yang ketiga. Oke, gitu Miftah. Ya Bu. Ada lagi yang perlu disampaikan dengan Bu Nurul? Sudah, tidak ada Bu. Sudah cukup ya? Sudah sangat membantu. Sudah sangat membantu. Oke, semoga hal ini bisa bermanfaat dan bisa sesuai dengan minat dan juga bisa sesuai dalam rangka untuk menuju cita-cita yang akan diprioritaskan oleh Miftah. Ya. Sudah cukup Miftah? Sudah Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Uljana, bisa dipanggil Mita, dari kelas 8B SMP Negeri 11 Malang. Jadi di sini saya mau menyampaikan manfaat yang telah saya dapatkan setelah coaching dengan Bu Nurul. Yang pertama, pastinya saya mendapatkan banyak solusi, walaupun itu dari diri saya dan Bu Nurul juga. Saya akan pastinya saya akan melakukan itu semua solusi yang dari diri saya sendiri, dari Bu Nurul, yang akan meningkatkan bakat dan minat saya yang sebelumnya saya bingung dan sekarang menjadi lebih yakin bahwa itu adalah bakat dan minat saya. Terus semua manfaat dari solusi ketika saya yang awalnya tidak paham materi pembelajaran khususnya IPA mungkin akan menjadi lebih paham dalam waktu setelahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.